Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini saya sedang live ya di Instagram, ya kan. Entah kenapa saya ingin live ya. Nah, jika sahabat semua ada yang join, ya, saya memang mendadak ini live-nya, mendadak karena tiba-tiba saya pengen live. Ingin sharing langsung begitu dengan sahabat semua yang ada di sini. Boleh bantu jawab sahabat, suara saya sudah jelas atau belum yang saat ini nyimak. Saya ingin infokan di beberapa grup ya, biar mereka mungkin ada yang ingin nyimak live di Instagram ya. Sebentar ya sahabat ya. Nah, live oke, suara saya sudah jelas ya sahabat. Oke, terima kasih. Boleh absen dulu, dari mana saja ini semuanya? Dari mana saja? Kali ini saya akan membahas tema berkaitan dengan rezeki ya. Oke, ada dari Pati, ada yang dari Medan, Pak Ardo dari Medan. Oke. Berapapun yang nonton kali ini ya, saya bersyukur ya masih ada yang menyimak, karena saya tidak menginfokan apapun kaitan dengan live Instagram saya pagi ini ya. Oke, dengan Pak Ardo, dengan siapa lagi nih tadi? Dengan Bu Celueca, namanya sulit banget sih ya. Oke, tema yang akan saya bahas kali ini adalah kaitannya dengan jangan mengejar rezeki ya. Rezeki itu jangan dikejar. Mungkin beberapa sahabat ada yang tidak paham maksudnya. Rezeki kok tidak dikejar itu bagaimana? Bukankah setiap hari kita harus bekerja? Bukankah setiap hari kita harus mencari nafkah dan seterusnya ya. Sebentar, saya ingin menginfokan di beberapa grup saya. Oke, sebentar ya sahabat ya. Biar ramai juga. Dan bagi Anda yang menyimak video saya, menyimak live saya, silahkan bisa di-share ya. Barangkali ada teman-teman di antara sahabat semua yang ingin belajar dengan saya secara langsung. Oke, dari Bapak siapa ya? Dokter kandungan Bali. Oke, semoga semua makhluk berbahagia, bebas derita, semoga seluruh semesta damai. Amin. Ya Bapak ya. Saya lupa Bapak siapa ini. Yang kemarin di Advance Kunci Rezeki 7 ya, Bapak ya. Oke. Sambil saya menginfokan linknya ke beberapa grup, boleh di-share ya sahabat semua.
live Instagram yang sedang saya lakukan saat ini biar banyak yang menyimak. Oke. Iya, terima kasih Pak Adi. Oh iya, Pak Eka, iya. Pak Eka ya. Oke. Dokter kandungan ya. Nah, beliau seorang dokter, keren sekali beliau. Oke, dari Pak Arif, ada Pak Arif juga. Kemudian ada siapa lagi ya? Berubah menjadi kaya, amin ya. Akunnya siapa saya tidak tahu ini. Oke, nah silakan sahabat bisa di-share ke teman-temannya, ke grup manapun jika memang admin grupnya itu berkenan untuk diinfokan live saya ya. Kali ini saya tema yang akan kita bahas itu adalah cukup menarik, jangan mengejar rezeki ya. Jangan mengejar rezeki. Oke, sebentar. Saya masih menginfokan ini ke beberapa grup saya biar semuanya juga menyimak. Jika memang bisa. Karena ini live-nya dadakan ya, sahabat ya. Saya tidak merencanakan sama sekali. Tahu-tahu saya ingin berbagi begitu saja untuk pagi ini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Oke. Oh, yang berubah jadi kaya itu akunnya Bu Mita ya, dari Advance Kunci Rezeki 7 juga. Oke, nah begini, sahabat. Jangan mengejar rezeki. Rezeki semakin dikejar itu dia akan semakin menjauh. Itu mirip lagunya 5 Minutes ya kan, semakin kau kejar semakin kau jauh. Lagu itu meskipun temanya tentang percintaan, itu bisa berlaku untuk semua hal. Dalam hal apapun, termasuk juga rezeki. Termasuk juga harapan, impian, cita-cita. Loh mas, kalau misalnya tidak ada harapan, tidak ada impian, terus hidup ngapain dong? Begini, jangan salah paham dulu ya. Ketika Anda punya impian, ketika Anda punya keinginan, ketika Anda punya cita-cita, itu sangat boleh. Dan bahan bakar kehidupan kita, bahan bakar kehidupan manusia itu adalah keinginan. Kalau orang sudah tidak punya keinginan, ya ngapain hidup? Kan begitu. Ya. Nah, jadi setiap manusia, setiap orang itu punya target, punya harapan. Ya. Tentunya banyak sekali orang yang ingin rezekinya berlimpah. Banyak sekali orang yang hidupnya berkecukupan, makmur, dan seterusnya. Hanya saja cara berpikirnya itu yang keliru, sudut pandangnya itu keliru. Banyak orang-orang di luar sana itu mereka bekerja keras, banting tulang, ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dan seterusnya. Tidak bahasa Jawanya itu nggak hitung wayah ya, nggak peduli dengan waktu, dan ketika dia melakukan itu justru malah semakin menderita. Kalau semakin menderita terhadap pekerjaan yang tidak disukainya, dan dengan dalih ingin mendapatkan rezeki, ingin kaya, ingin makmur, dan seterusnya, maka itu namanya mengejar rezeki. Mengejar rezeki. Lalu harusnya bagaimana? Ya harusnya
Anda tetap melakukan ikhtiar, bekerja, beraktivitas. Yang punya usaha, jalankan usahanya. Yang punya bisnis, jalankan bisnisnya. Yang bekerja, silakan lakukan aktivitas dengan baik, dan seterusnya. Nah, yang tidak banyak orang lakukan itu adalah di niatnya. Saat Anda bekerja, niatkan untuk beribadah. Saat Anda berjualan, niatkan untuk beribadah dan membantu sesama. Jangan ujung-ujungnya Anda ingin mendapatkan uang. Ya boleh, ingin mendapatkan uang, silahkan. Ya, tetapi kalau fokus Anda adalah pada mendapatkan uangnya, mendapatkan rezekinya itu, maka secara tidak langsung Anda itu mengejar rezeki. Karena batin dan pikiran Anda hanya pada uang, uang, dan uang. Sangat jarang mengabaikan value ya, atau nilai yang diberikan pada orang lain. Artinya ketika Anda jualan, katakanlah Anda jualan makanan lah ya, Anda tidak peduli makanan Anda enak ataukah tidak, yang penting Anda dapat uang, kan begitu. Dan ketika Anda punya jualan jasa ya, buka usaha jasa di bidang jasa, bengkel atau salon atau apapun itu, Anda tidak peduli customer Anda puas ataukah tidak. Yang terpenting Anda dapatkan uang, dapatkan rezeki. Ya. Nah, saat Anda hanya ujung-ujungnya duit, hanya mengejar rezeki, hanya mengejar uang, yang Anda dapatkan hanyalah kelelahan. Dan biasanya itu malah tidak sesuai dengan harapan. Ya. Bahkan ketika Anda punya target sekalipun, katakanlah Anda seorang pebisnis ya, Anda punya target per bulan dapat omset katakanlah 50 juta misalnya. Nah, Anda melakukan usaha apapun, ikhtiar apapun, sudah ngiklan sana sini, sudah promosi ke sana kemari dan seterusnya, tetapi batin Anda belum bisa berserah. Ini nanti kalau nggak tercapai gimana ya, ini nanti kalau gagal gimana ya, ini nanti kalau... Nah, kalau Anda fokusnya pada mengejar rezeki, mengejar target secara ikhtiar, Anda mengejar ikhtiar lahiriah, Anda mengejar target dengan melakukan promosi ke sana kemari, dan secara batinnya Anda juga mengejar, berharap yang terlalu, sehingga timbul yang namanya kemelekatan. Lagi-lagi kemelekatan, ya kan? Bukankah kemelekatan itu sumber dari penderitaan? Karena pada dasarnya sahabat, sejak kecil kita sudah diajari oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita untuk mendapatkan sesuatu, ya kan, untuk mengejar sesuatu. Coba cek diri Anda, kalau Anda mengejar sesuatu, kira-kira bagaimana? Ada rasa kemerungsung kan? Ada rasa ketidaknyamanan kan? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Sehingga ketika Anda semakin mengejar, semakin Anda mencari, semakin Anda berusaha keras, justru itu malah menjauh hasilnya. Pernah ngalami seperti itu? Contoh simpelnya begini. Ketika Anda dulu sekolah, ada ulangan matematika lah, fisika lah, bahasa Inggris atau apapun. Anda berusaha untuk belajar, Anda berusaha untuk mempelajari materi-materi yang lain. Intinya adalah Anda belajar keras. Lalu ketika Anda belajar keras, ya, keesokan paginya Anda mengerjakan soal dan Anda sangat yakin bisa mengerjakan. Nah, ketika Anda mengerjakan soal itu dan Anda sangat yakin dan Anda memang merasa bisa dan Anda berharap hasilnya bagus, hasilnya memuaskan, tahu-tahu ketika sudah dibagikan lembar nilainya,
Anda mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan Anda. Pernah seperti itu? Sebaliknya, ketika Anda mengerjakan soal mata pelajaran lain yang Anda merasa tidak begitu bisa, dan Anda tidak terlalu peduli hasilnya nanti berapa, ya, tahu-tahu malah hasilnya malah bagus. Pernah begitu? Ada yang seperti itu? Ada yang pernah ngalami? Silakan bisa komentar dulu. Yuk, siapa yang ngalami seperti itu? Waktu sekolah, ya, berharap nilainya bagus dan yakin, sehingga timbul kemelekatan di situ. Tahu-tahu hasilnya tidak bagus, tidak baik. Tapi ketika mengerjakan soal yang tidak begitu dia bisa, ya, dan tidak begitu peduli hasilnya, malah bagus hasilnya. Yo, siapa yang ngalami? Oh, Bu Mita sering ya, saya sering. Bapak Ngurah Sugi sering. Begitu kan? Saya pernah, Bu Gadis Faranisha ya. Pernah ya. Bahkan ada yang sering tuh. Sama, dulu juga saya begitu. Jadi saya punya pengalaman. Oke, Buralesia Taka ya. Oke. The power of let it go. Ya, betul sekali ya. Sering, Pak. Oke, sering ngalami. Oke. Iya, saya sering. Ya kan. Banyak nih ya, pernah. Kecewa ketika target gak kecapean. Betul sekali, Pak. Saya pernah. Oke, Pak Ardani ini loh. Oke. Banyak ya yang ngalami ya. Dulu saya juga seperti itu. Saya merasa sangat bisa. Waktu itu pelajaran bahasa Jawa masih SMP ya. Waktu itu saya pernah, Pak. Oke, ibunya Bagus Bagas. Oke, pernah ya kan. Saya merasa sangat bisa materi yang sudah saya merasa menguasainya, ya kan. Kemudian dan ketika mengerjakan saya memang merasa sangat yakin nanti hasilnya bagus, ya kan. Ternyata ketika saya mengerjakan, saya tidak mengecek hasilnya, saya tidak mengecek hasil kerjaan saya. Saya sudah yakin, sudah saya isi semua, karena saya khawatir ada teman saya yang mau nyontek. Jadi ketika saya mengerjakan yang menurut saya itu saya yakin jawabannya betul, jawabannya adalah tepat, tidak saya silang dulu, tidak saya lingkari dulu lah. Waktu itu silang apa lingkari saya lupa. Nah, khawatir kalau ada teman sebelah atau belakang atau depan itu nyontek. Nah, ketika saya sudah merasa selesai, saya tidak koreksi. Dan saya langsung saya mengumpulkan yang pertama kali. Mengumpulkan hasil kerjaan pertama kali. Yang lainnya belum selesai. Teman-teman saya itu belum selesai. Dengan pedenya saya keluar dari kelas. Dan saya sangat yakin hasilnya bagus. Tahu-tahu ketika dikasih hasilnya, nilainya tidak sesuai harapan. Nah, ketika saya cek, ternyata ada beberapa jawaban yang belum saya jawab. Padahal di situ sudah saya kasih tanda titik, tinggal nyilang begitu saja. Tidak saya silang, malah kosong. Ya sudah, salah kan jawabannya. Padahal saya sangat yakin. Nah, sama sahabat, kehidupan juga begitu. Kehidupan juga begitu. Kalau misalnya Anda mengejar rezeki, ada perasaan yang tidak nyaman, apalagi perasaan tidak nyaman ya. Karena perasaan tidak nyaman ini bisa berdampak buruk juga dalam kedepannya. Maka itu yang timbul apa? Yang timbul adalah ya perasaan tidak karuan, dan itu berdampak. Maka butuh yang namanya melepas kemelekatan tadi, let it go, ya, let go. Nah, lalu bagaimana caranya? Sebelum saya bahas caranya, jadi saya jelaskan konsepnya begini. Secara fisik, secara lahiriah, Anda tetap melakukan usaha. Ya. Anda yang punya usaha jualan, ya, jualan seperti biasa. Anda yang bekerja seperti biasa. Kemudian ketika Anda punya target, ya sudah, lakukan rencana-rencana Anda.
sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Manusia kan bisanya cuma merencanakan, bisanya cuma melakukan apa yang sudah pikirkan, ya kan? Ya sudah, lakukan saja. Ketika Anda punya target A, B, C, lakukan rencana-rencananya, ya. Tetapi batin Anda tetap berserah kepada Allah. Hasilnya bagaimana? Ya terserah Allah. Yang kasih rezeki kan Allah, yang kasih uang kan Allah, Tuhan. Ngapain Anda ikut campur urusan Tuhan, urusan Allah? Anda wajibnya cuma berusaha aja, berusaha tok, gitu kan? Soal nanti mau tercapai target atau tidak, atau mungkin mendekati target, bahkan melebihi dari target, itu urusan belakangan. Anda nggak usah ngurusi urusan itu dengan pikiran Anda yang ruwet. Wah, ini nanti kalau belum tercapai gimana ya? Tadi gimana iklannya, sudah running apa belum ya? Tadi gimana ya, bla 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 dan seterusnya. Bingung, pusing nanti Anda. Nah, makanya banyak sekali orang yang mereka itu tidak sadar kalau mereka itu mengejar rezeki, dan mengejar rezeki dikiranya benar. Padahal mengejar rezeki itu hanya membuat lelah, membuat capek. Nah, memang ada dua hal ya. Jadi begini, yang saya maksud dua hal di sini. Ada orang yang bekerja keras, ya, dan itu mendapatkan hasil. Tapi ada juga orang tidak terlalu begitu keras, hasilnya juga sama. Kan ada seperti itu. Artinya bekerja keras di sini adalah begini ya. Ketika melakukan sesuatu itu dinikmati, orang lain itu mengira kita kerja keras, padahal tidak. Padahal kita menikmati pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya Anda melakukan usaha ya sekeras mungkin, dan Anda tidak begitu menyukai prosesnya itu karena Anda tidak suka dengan pekerjaan itu, Anda merasa bahwa Anda bekerja keras. Ya, ibaratnya begini, anak kecil dunianya kan bermain, ya. Kalau Anda suruh belajar, katakanlah anak kecil yang sukanya menggambar, tapi disuruh belajar matematika dia tidak suka. Belajar setengah jam itu seperti di neraka, tapi Anda paksa, dan dia itu merasa dia bekerja keras. Ya, tetapi ketika disuruh gambar, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam atau setengah hari, begitu seharian gambar, dia merasa enjoy. Orang lain ngerasa dia kerja keras, padahal tidak. Ya, boleh kok melakukan kerja keras. Ya, kalau misalnya Anda sedang membangun bisnis, ya, membangun usaha, awal-awalnya memang perlu tertatih-tatih dulu. Tetapi jangan anggap itu sebagai beban. Nikmati saja prosesnya. Begitu. Yang saya tekankan di sini adalah menikmati proses. Jangan terlalu berharap hasilnya. Ketika Anda terlalu berharap hasilnya, nanti ketika proses yang Anda lakukan itu tidak begitu maksimal. Karena apa? Ya karena ketika Anda mengharapkan hasilnya, proses Anda di sini akan tersendat-sendat. Ya. Kayak katakanlah misalnya Anda tadi ya targetnya omset katakanlah 50 juta. Di tanggal sekian, di tanggal pertengahan Anda cek sudah ada berapa ya. Terus besoknya lagi Anda cek sudah ada berapa ya. Besoknya lagi cek sudah sampai berapa omsetnya ya. Nah, itu akan membuat perasaan Anda tidak nyaman, kan begitu? Ya kan? Ketika Anda sering kali mengecek omset Anda sudah berapa, ya itu memang wajar. Tapi kalau misalnya itu membuat diri Anda merasa tidak nyaman, nah ini yang menjadi persoalan. Maka tidak perlu terlalu sering melihat, tidak perlu terlalu sering mengecek. Karena Anda sedang berproses untuk mencapai ke sana. Proses Anda itu Anda ganggu, Anda rusak dengan pikiran dan perasaan yang tidak nyaman itu, karena Anda ingin mendapatkan
ingin mengetahui hasilnya sudah sampai berapa. Padahal hasilnya kan belum final, yaitu akhir bulan. Ya ibaratnya begitu ya. Nah, jadi boleh kok punya target, boleh kok punya keinginan rezeki berlimpah, boleh kok punya harapan yang besar. Tetapi yang terpenting adalah Anda melakukan prosesnya sesuai dengan apa yang Anda bisa, dan selebihnya serahkan pada Allah, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Jangan mengatur-ngatur Allah, jangan mengatur Tuhan dengan pikiran dan perasaan Anda. Ya, apalagi menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, dan seterusnya. Ini kan pemikiran yang keliru. Hidup itu tergantung pada sudut pandang Anda, sahabat. Oke. Hidup itu tergantung pada cara berpikir Anda, mindset Anda. Itu sebabnya di video YouTube saya itu membahas banyak sekali tentang mindset, tentang cara berpikir, ya. Oke, ada yang bertanya. Ya, langsung saya jawab saja, nggak apa-apa. Dari Pak William, Bapak apa Ibu ini? William Seprianto ya. Pak mau tanya, masalah tagihan. Kalau misal minggu depan ada tagihan yang harus dibayar tapi uang kita belum cukup, usaha sedang sepi, kita harus apa ya? Sering kali kepikiran. Ya jelas ada kepikiran karena Anda fokusnya pada persoalan. Anda fokusnya pada masalah. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk hasil itu serahkan pada Allah. Kalau Anda masih memikirkan hasilnya, nanti di tanggal sekian harus ada uang sekian misalnya. Iya, kalau bahasa guru saya itu mau diar gitu kan. Jadi Anda akan pusing sendiri. Anda akan merasa tidak nyaman. Prosesnya terganggu untuk mencapai ke sana. Seperti yang saya ceritakan tadi. Tetap lakukan, jangan mengatakan usaha sedang sepi. Perkataan itu sama dengan doa. Ya kan? Lawang Anda sering mengatakan usaha sedang sepi, ya sudah sepi beneran. Berlatihlah untuk mengubah kata-kata Anda menjadi lebih baik, lebih positif. Ya bisa katakan begini, usaha sedang belum ramai, kan begitu. Ya. Jadi jangan katakan sepi. Ketika saya berkendara di jalan dan orang-orang mengatakan macet, saya mengafirmasikan diri saya, wah ini kendaraan kok berlimpah sekali ya, seperti rezeki saya. Wah. Jadi ketika ada kendaraan macet atau apa, saya tidak mengatakan macet, tetapi apa? Rezeki berlimpah, rezeki banyak, uang mengalir dengan deras dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memprogram pikiran bawah sadar saya juga. Kalau Anda seringkali mengatakan usaha sepi, uang nggak ada, pokoknya yang jelek-jelek lah ya. Nah, gimana bisa berubah hidup Anda? Mindset Anda masih begitu kok. Kata-kata yang Anda ucapkan juga masih seperti itu. Secara tidak langsung Anda mengeluh. Ingat, keluhan itu sumber dari berbagai macam persoalan datang. Tetapi banyak sekali orang yang nggak sadar kalau dirinya ngeluh. Kan aneh. Makanya butuh belajar. Simak video-video saya, atau belajar dari orang lain, dan seterusnya ya. Nah, jadi mulai ubah kata-katanya sahabat. Mulai berlatih untuk yang mengatakan tidak baik jadi baik ya, yang seringkali berpikiran negatif ya, berlatih untuk berpikir yang positif. Yang sehari itu ngeluhnya 100 kali, mulai kurangi jadi 95 kali, terus besoknya dikurangi lagi jadi 90 kali. Maaf. Besoknya lagi dikurangi jadi 85 kali dan seterusnya. Intinya berlatih menjadi lebih baik lagi. Kalau Anda seringkali mengeluh,
dan Anda seringkali menyirami ego Anda, menyirami nafsu Anda menambah keluhan Anda, ya sudah, hidup Anda penuh dengan persoalan. Terus ada yang komen lagi nih dari Bu Mita ya. Berarti afirmasi itu salah ya Pak? Bener sih, dapat 100 juta tapi dari berhutang. Ya, jadi afirmasikan itu yang jelas juga. Ya, kalau Anda ingin punya uang 100 juta itu uangnya dari mana? Kalau uangnya dari berhutang ya sama aja ya. Memang ada orang yang punya pola berhutang. Ada orang punya pola menabung. Orang yang punya pola berhutang hidupnya lancar-lancar saja ada. Tapi lebih banyak orang yang hidupnya tidak lancar, malah terpuruk ya kan. Kalau saya itu polanya alhamdulillah bukan berhutang ya, karena sejak kecil saya entah kenapa saya kalau berhutang itu rasanya tidak nyaman begitu. Itu saja, bukan soal riba atau soal apa begitu, bukan. Tetapi ada perasaan tidak nyaman, ada semacam tanggungan begitu ya. Saya tidak nyaman kalau dengan berhutang. Ya, itu sebabnya saya menjauhi akan hal itu, bukan soal riba atau apa, tidak. Tapi lebih pada kenyamanan di dalam diri. Namun ada juga orang yang polanya berhutang dan dia baik-baik saja, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Setiap orang itu beda-beda. Yang menjadi persoalan adalah orang yang punya pola hutang ya, dan hidupnya bermasalah, terpuruk, tidak tahu harus bayarnya bagaimana, mencicilnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Maka semesta ini bisa mengenali kok hidup kita, sahabat. Kalau hidup kita, kalau Anda memperkenalkan ke alam semesta, nggak hutang, nggak bisa punya usaha misalnya, ya itu yang akan dikenali semesta dan itu yang Anda dapatkan. Kalau saya sudah memperkenalkan ke semesta bahwa saya tidak mau berhutang, ya sudah, alhamdulillah saya tidak berhutang dan saya tidak punya hutang. Begitu, karena pola itu juga sudah saya bangun dari sejak kecil. Ya, pola itu sudah saya bentuk dari sejak dulu, sehingga saya kalau punya hutang 1.000 rupiah saja itu rasanya tidak nyaman. Makanya kalau misalnya dulu saya pernah bercerita ya, kalau tidak salah, saya pernah ke ke warung ya, beli apa begitu dulu ya, waktu masih kecil atau masih sekolah lah, ke warung beli apa ya, kemudian ketika sudah saya beli uangnya kurang. Nah, ketika uangnya kurang, saya langsung cepat-cepat pulang ke rumah sambil bawa belanjaan saya, dan segera saya ambil uang, saya lunasi itu hutang. Saya nggak nyaman ya. Bahkan ketika ada orang mengatakan nggak apa-apa besok aja, itu saya nggak nyaman. Padahal orang yang menghutangi saya ya itu fine-fine saja. Artinya menghutangi itu adalah, katakanlah ada ya toko, warung gitu kan, tidak apa-apa besok saja bayarnya gitu kan, karena uangnya kurang. Itu saya nggak nyaman. Padahal yang punya toko, yang punya warung itu tidak mempersoalkan, saya sendiri mempersoalkan ya. Ya sudah, saya pulang ke rumah, ambil uang, bayar gitu. Oke, ini Bu Mita begini ya, karena selama ini saya diajari afirmasi saya. Mita pada tanggal 21 Juni 2020 dapat 100 juta tunai. Malah dapatnya beda, salah berarti ya. Nah, kalau misal nggak sesuai harapan ya salah, gitu kan. Nah, terima kasih Pak pencerahannya, mungkin ini jawaban doa saya. Lagi mumet Pak, jadi ada pencerahan sekarang. Oke, terima kasih ya, sama-sama ya Pak William ya. Nah, makanya silakan bisa di-share lah pokoknya link live saya ya ke siapapun bagi yang memang membutuhkan. Barangkali ketemu jawabannya di sini. Karena saya tidak sering live ya sahabat.
entah kenapa saya hari ini ada dorongan hati untuk live, ya sudah saya live gitu. Oke. Ya, jadi begitu ya sahabat. Setiap orang itu punya polanya masing-masing, punya sistem yang berbeda-beda. Nah, kembali ke tadi ya, rezeki atau uang itu dia itu sifatnya kan energi, ya kan? Rezeki berupa uang atau berupa apapun itu semuanya adalah energi. Dan uang itu kan lebih hina dibanding kita kan. Artinya lebih hina itu, iya dia kan hanya sebagai alat tukar saja, dia kan sebagai benda saja. Kita itu lebih mulia loh dibanding dengan uang, dibanding dengan rezeki. Kenapa kita perlu mengejar rezeki? Kenapa kita perlu mengejar uang? Seharusnya uang dan rezekilah yang mengejar kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengubah cara berpikir, mengubah mindsetnya, mengubah sudut pandangnya, mulai belajar memperbaiki diri, mulai belajar untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita. Mulai untuk berlatih mengurangi keluhan sedikit demi sedikit, ya kan? Bahkan ketika ketemu orang sekalipun, ya, itu berlatih untuk tidak menilai. Anda ketika di jalan raya sedang ketemu lampu merah, berhenti, kemudian ada yang lewat, biasanya ini otak reptil ya, itu langsung merespon. Wah itu orang pakai ini, wah itu orang begini, wah itu orang begini. Itu sudah otomatis, ya kan? Karena itu ya kodratnya begitu, otak reptil kita. Nah, maka perlu yang namanya berlatih untuk tidak menilai. Ketika ada orang lewat, ya sudah amati saja. Di pikiran ini nggak usah macam-macam pikirannya, ya. Dan itu memang sangat tidak mudah, ya. Tidak ngomongin orang seharian saja nggak gampang, apalagi tidak menilai orang baru yang lewat di jalan atau yang ditemui di manapun, ya kan. Nah itu memang butuh dilatih sahabat. Maka dari itu perlu yang namanya latihan. Oke, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Saya lihat dulu apakah ada pertanyaan tadi di atas. Silakan kalau ada yang mau bertanya sahabat. Boleh silakan bertanya apapun, terutama terkait dengan materi ini ya sahabat ya. Jangan mengejar rezeki, itu tema hari ini. Oh ya, satu lagi sahabat, banyak sekali orang yang ikut kelas online saya itu tujuannya untuk melunasi hutang. Kan aneh ya, kelas saya tidak kelas melunasi hutang, tapi kelas saya ini kelas untuk memperbaiki pikiran, memperbaiki mindset, sudut pandang, cara berpikir kita jadi lebih baik. Kalau hanya ingin melunasi hutang, itu jangka pendek, hutang lunas, nanti masalah jadi ada lagi, persoalan ada lagi. Tapi kalau misalnya memperbaiki mindset, memperbaiki cara berpikir kita jadi lebih baik, itu akan berdampak seumur hidup. Bukankah itu yang diharapkan dan sudah seharusnya? Mindset berubah, hidup berubah. Ketika mindset berubah, maka dampaknya adalah hutangnya bisa dengan mudah selesai, beres, lunas dan seterusnya, kan begitu. Dan rezekinya bisa menjadi lebih baik dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan?
Jika tidak ada, saya akhiri saja. Oke, ada yang bertanya. Gimana cara dari ibu? Gimana caranya mengendalikan ibu siapa sih? Celuica ya, Celuica. Oke, sulit banget nih. Oh, dari Bu Ninis. Oke, gimana cara mengendalikan pikiran negatif Pak Salam atau pikiran loncat-loncat saat fokus afirmasi begini? Itu butuh dilatih juga. Makanya Anda perlu yang namanya ketika pikiran loncat-loncat ke sana ke sini ke mana-mana begitu kan. Anda amati nafas Anda. Amati nafas itu mengamati keluar dan masuk dan keluarnya nafas Anda. Sekadar mengamati saja. Ya, ketika Anda mengamati nafas Anda, otomatis pikiran Anda itu nanti terpusat pada keluar masuknya nafas Anda, sehingga tidak loncat-loncat. Nah, sesimpel itu. Ketika Anda menarik nafas, Anda amati, mengeluarkan nafas juga amati. Begitu. Ya. Oke. Kemudian sudah terjawab ya Bu Ninis ya. Sesimpel itu jawabannya. Kemudian ada yang bertanya dari Pak Ngurah Sugin, bagaimana dengan afirmasi untuk menjadi magnet rezeki? Nah, kalimat simpelnya adalah bisa katakan begini, saya adalah magnet rezeki. Kan simpel, saya magnet rezeki. Dan ketika Anda mengucapkan itu, pastikan ada perasaan nyaman. Ya. Kalau ada perasaan tidak nyaman, ganti kalimat begini. Kalau ada perasaan tidak nyaman berarti ada mental block di situ. Saya memilih menjadi magnet rezeki. Ganti seperti itu. Kalau mengatakan saya adalah magnet rezeki, saya magnet rezeki, ada penolakan, ada rasa tidak nyaman, ganti. Saya memilih jadi magnet rezeki. Sesimpel itu. Oke, ada yang bertanya juga, ada yang bilang perlu pengosongan. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Oke, pengosongan di sini adalah kita perlu mengistirahatkan pikiran dan pikiran kita terutama. Karena pikiran itu kan meloncat-loncat ya. Ketika Anda menonton live saya ini, belum tentu pikiran Anda ke saya. Bisa jadi ada yang mikir hutang, ada yang mikir usahanya, ada yang mikir anaknya, ada yang mikir uangnya ada berapa di bank dan seterusnya. Nah, itu yang namanya mengosongkan itu adalah merelaksasikan pikiran kita. Ya. Itu sebabnya ada yang namanya istilah meditasi yang tujuannya untuk merelaksasikan pikiran. Ya. Kalau orang Islam itu merelaksasikan pikirannya dengan sholat. Dengan sholat, tentunya dengan sholat adalah meresapi bacaannya, menikmati sholatnya. Begitu. Kalau sholat Allahu Akbar masih mikirin utang, ya sama saja. Ya kan? Nah. Oke, itu ya Bu siapa tadi? Pokoknya itulah ya yang bertanya. Dari CDR29, Pak Salam, bagaimana cara memanage diri supaya gimana memanage diri supaya kembali positif kalau ada emosi yang suka mengganggu? Oke, begini. Memanage diri itu latihannya simpel saja dulu. Pertama adalah disiplin kata. Disiplin kata, Anda tidak mengucapkan kata-kata yang negatif. Mengurangi itu dulu. Ya kan? Kalau Anda setiap hari mengatakan, waduh, uang belum ada nih. Nah, itu ngeluh namanya. Katakan saja begini, waduh, sebentar lagi ada uang nih. Nah, kan itu lebih enak. Keluhan itu bisa dibelokkan, dialihkan jadi hal yang memberdayakan. Bergantung pada kata-kata yang Anda ucapkan, kan begitu. Kalau misalnya Anda waktu hujan lah ya, waduh hujan nih, gimana jalan becek.
terus nggak bawa mantel lagi, mantelnya dipinjam lagi, nggak bisa ke kantor dan seterusnya. Itu kan keluhan, ya. Kalau Anda sering mengatakan itu, intinya adalah ketika ada perasaan tidak nyaman, ya, keluhan itu berdampak pada perasaan tidak nyaman. Kalau ada perasaan tidak nyaman, berarti ada yang keliru di dalam diri Anda. Nah, maka Anda perlu yang namanya membelokkan kata-kata yang seharusnya keluhan jadi hal memberdayakan. Begitu ya. Berlatih saja. Itu dulu, memanage kata-kata dulu, ya. Kata-kata yang diucapkan ataupun kata-kata yang ada di pikiran. Karena pikiran kita, ya, self talk yang ada di dalam diri kita, di dalam kepala kita itu sebanyak 60.000 kali setiap hari. Dan sayangnya 70%-nya itu negatif. Maka perlu yang namanya dilatih. Ya, memang perlu dilatih. Itu ya, Ibu ya. Oke. Terus ada yang bertanya lagi, bagaimana cara melepas kemelekatan ya Pak? Setelah berdoa kita berusaha letting go, tapi tiba-tiba di suatu saat keinginan agar doa kita segera terkabul tiba-tiba muncul. Wajar memang, sangat wajar. Banyak sekali orang seperti itu. Makanya begini, di video saya kan sudah saya jelaskan berdoa dengan cara terima kasih. Kalau Anda berdoa dengan cara meminta itu perasaannya bagaimana? Tidak punya kan? Ya Allah, berikanlah saya rezeki berlimpah, ya Allah, mudahkanlah urusan saya, ya Allah, gampangkanlah jualan saya dan seterusnya. Itu kan berdoa meminta. Kalau Anda berdoanya begitu, perasaan Anda gimana? Perasaannya pastinya kan tidak nyaman. Ya, sebagian besar orang merasa tidak nyaman begitu, bukan memastikannya. Banyak orang merasakan seperti itu, merasa tidak nyaman. Loh, bukankah berdoa itu bukannya meminta? Berdoa itu kalau menurut saya ada di level rasa, sahabat, bukan ucapan. Anda melakukan berbagai macam amalan rezeki, tetapi batin Anda merasa tidak nyaman dan masih punya pikiran bahwa rezeki Anda susah, uang Anda tidak punya, rezeki Anda seret dan seterusnya. Percuma, amalan Anda percuma. Bahkan orang-orang yang tidak melakukan amalan sekalipun, kalau dirinya merasa bahagia, merasa berlimpah, merasa makmur, merasa kaya, rezekinya gampang kok. Nggak usah pakai amalan-amalan begituan, nggak perlu. Justru saya bukan melarang ya. Saya sedikit agak bertolak belakang dengan hal itu. Ya. Banyak orang yang melakukan amalan berhasil banyak, tetapi banyak juga orang yang melakukan amalan tidak berhasil banyak. Itu salahnya di mana? Salahnya ada di dalam dirinya, salahnya ada di dalam perasaannya itu. Pernah kan Anda mungkin mendengar cerita ada orang sedekah jor-joran, ya, sedekah rumah, sedekah mobil, ya, dengan harapan kembali berkali lipat, tahu-tahu malah hidupnya blangsak. Pernah dengar seperti itu? Tetapi ada juga orang yang sedekah sama, hidupnya malah berkelimpahan, jauh berkelimpahan. Nah, itu bukan soal sedekahnya, tetapi ininya loh ini. Di dalam dirinya, di dalam perasaannya. Percuma kalau Anda melakukan sholawat 1000 kali, 2000 kali, tapi perasaan Anda masih merasa menderita, merasa tidak nyaman, percuma. Ya. Nah, untuk melepas kemelekatan di sini kita perlu berserah. Katakan saja begini, ya Allah, ketika teringat doanya ya mau terkabul ataukah tidak, begini saja katakan, ya Allah, aku serahkan doa ini padamu ya Allah, apapun yang terjadi nantinya terserah engkau. Nah, aku serahkan semuanya padamu, aku pasrahkan semuanya padamu, selesai urusan. Tetapi benar-benar ucapkan dengan penuh penghayatan,
Ya. Karena kita tidak bisa mengatur-ngatur Allah. Siapa kita coba? Allah lah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah dengan pikiran dan doa-doa yang setiap harinya Anda panjatkan itu. Saya sudah sangat jarang berdoa dengan cara meminta. Masih, tetapi kan sangat jarang. Saya sering berdoanya begini ya, terima kasih ya Allah atas keberlimpahan rezeki yang selalu Engkau curahkan padaku, pada keluargaku. Terima kasih ya Allah atas keberlimpahan rezeki. Ya kan? Jadi bersyukur ini itu ada perasaan nyaman, perasaan damai, perasaan bahagia, perasaan sukacita. Sehingga ketika perasaan sukacita, perasaan damai, perasaan yang sangat nyaman ini itu bisa menarik berbagai macam peluang rezeki, berbagai macam kemudahan, berbagai macam pertolongan dari Allah dan seterusnya. Nah, jadi serahkan saja pada Allah. Ketika teringat, ya Allah aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Teringat lagi, aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Begitu saja terus sampai ada benar-benar merasakan kelegaan. Oke, itu ya sahabat ya. Ada yang ditanyakan lagi? Jika ada, silahkan bertanya. Kalau tidak, saya akhiri saja. Karena ini tadi live-nya juga dadakan ya. Adakah yang ditanyakan lagi? Terima kasih semuanya sahabat yang sudah menyimak live saya, yang sudah join di live Instagram saya, karena memang saya tidak ada rencana dadakan seperti ini. Semoga bermanfaat. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Saya doakan selalu Anda agar hidupnya berlimpah ya. Oke, ada yang ditanyakan, Pak, apakah meditasi uang harus malam? Tidak harus, boleh kapanpun senyaman Anda. Ya, ini Bu Ninis dari kelas online berapa ya? Advance Kunci Rezeki 7 ya kalau tidak salah. Oke, terima kasih sahabat semua atas partisipasinya, atas atensinya, atas semuanya sahabat ya. Semoga bermanfaat dan Anda boleh infokan ke teman-teman Anda, ke siapapun untuk bisa follow Instagram saya, dan kemungkinan beberapa kedepannya saya akan live lagi, tetapi saya tidak tahu kapan karena ya saya belum bisa menjadwalkan live saya kapan. Begitu sahabat, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.